آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua di dalam kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan dalam hadis akhlak, dan kita masih di dalam pembahasan yaitu seorang mukmin tidak boleh melaknat ataupun mencela. Di sini berikutnya disebutkan hadis dari Ummu Darda radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Sami'tu Abu Darda yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abu Darda mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal 'abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila as-sama' fatughlaqu abwabus sama'i dunaha thumma tahbitu ilal ardi. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia melaknat sesuatu, ya, di sini disebutkan melaknat sesuatu syai'an. Jadi tidak hanya orang, ya. Tidak hanya orang, tapi melaknat benda-benda, melaknat kendaraannya, melaknat rumahnya, melaknat hewan dan seterusnya. Sa'idatil la'natu ila sama', maka laknat tersebut akan naik ke langit. Ya, karena laknat ini adalah bentuk apa? Apa? Laknat itu bentuk doa, ya. Laknat itu bentuk doa. Maka dia naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha. Akhirnya pintu-pintu langit itu tertutup, ya. Tsumma tahbitu ilal ardi. Lalu laknat tersebut turun ke bumi lagi, ya. Jadi seseorang melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke atas, tapi ternyata langit itu tertutup. Kemudian laknat tersebut turun lagi ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha. Maka ditutup juga pintu-pintu bumi untuk laknat ini. Maka laknat ini, ya, menjadi di antara langit dan bumi. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimala. Kemudian dia pun pergi ke kanan dan juga ke kiri. Fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'ina. Kalau laknat tersebut tidak mendapatkan tempat yang pas, ya, untuk menerima laknat tersebut, maka dia akan kembali kepada orang yang melaknat tadi. Fa in kana lidzalika ahlan wa illa raja'at ila qailiha. Ya, afwan. Raja'at ila alladzi lu'ina. Kembali kepada orang yang dilaknat, ya. Kalau dia tidak mendapatkan suatu tempat, ya, yang cocok, maka dia akan kembali kepada orang yang dilaknat atau kepada sesuatu yang dilaknat. Fa in kana lidzalika ahlan, yaitu kalau yang dilaknat itu memang cocok untuk mendapatkan laknat. Wa illa, kalau tidak cocok, raja'at ila qailiha, maka laknat tersebut akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Rawahu Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, sesuai dengan hadis Abu Darda, bahwasanya laknat itu bisa kembali kepada orang yang mengucapkan laknat tersebut apabila orang yang dilaknat atau sesuatu yang dilaknat itu tidak patut untuk mendapatkan apa? Laknat. Oleh karena itu, orang yang suka melaknat, ya, orang yang suka melaknat, barangkali dia itu celaka, mendapatkan kesialan dikarenakan laknatnya sendiri. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita dari suka melaknat. Demikian juga
dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasannya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi. Tidak boleh seseorang itu menuduh orang lain dengan kefasikan. Ya, misalkan kita bilang, oh dia ini orang fasik dia itu ya. Tidak boleh. Kita menjuluki saudara kita sesama muslim dengan apa? Julukan fasik. Wala yarmihi bil kufri. Dan juga tidak boleh menjulukinya dengan kafir, wahai fasik, wahai kafir misalkan. Ya. Illartaddat alaihi, melainkan julukan tersebut, tuduhan tersebut akan kembali kepadanya illam yakun sahibuhu kadzalik, yaitu kalau orang yang dituduh tadi tidak seperti itu. Ya, maka tuduhan fasik atau tuduhan munafik dan juga tuduhan kafir ini bukanlah sesuatu yang mudah. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala tidak memudah-mudahkan menempatkan julukan ini, ya, melemparkan julukan ini kepada seorang pun. Maka kalau seseorang itu telah dalam keadaan muslim dengan yakin, maka dia mendapatkan julukan kafir juga dengan apa? Yakin. Tidak boleh dengan apa? Keraguan. Apa maksudnya? Seseorang nih statusnya apa asalnya? Muslim. Yakin 100%. Ya, 100% dia itu muslim. Maka untuk mengeluarkan dia, karena julukan kafir ini bukan julukan biasa ya. Kita menyebut seseorang kafir berarti apa? Dia keluar dari agama Islam, dia murtad. Ya, dia murtad. Artinya kalau dia mati nanti tidak dikafani, enggak dimandikan, enggak disolati dan tidak dimakamkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh didoakan, ya, tidak boleh menjadi wali dan seterusnya, banyak sekali hukumnya. Maka kalau kita menyebut seseorang wahai kafir, ya, maka ini harus dengan bukti yang jelas, yang tidak ada keraguan baginya, yang yakin bahwasanya orang tersebut betul-betul kafir keluar dari agama Islam. Maka ini bukanlah perkara remeh. Tidak boleh kita nih orang biasa kemudian dengan mudah menuduh saudara kita yang melakukan suatu kemungkaran secara zahir, lalu kita sebut dia wahai kafir. Enggak bisa. Ya, tidak bisa. Maka barangkali ada apa? Ada faktor yang mawani, artinya dalam pembahasan mawani takfir namanya, yaitu perkara yang menghalangi seseorang itu dikafirkan. Mungkin secara amalan dia mengamalkan amalan kufur, tapi mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia itu tidak bisa dikafirkan. Contohnya apa? Dia tidak tahu. Ya, al-jahlu. Ya, salah satu yang paling banyak adalah apa? Ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan. Baik. Jadi apabila seseorang menuduh saudara sesama muslim dengan tuduhan fasik, tapi ternyata saudara muslim tersebut tidak fasik, maka kefasikan itu akan kembali kepada dirinya. Atau menuduh sebagai kafir, tetapi saudara muslim tersebut bukanlah orang kafir, maka kekufuran ini bisa kembali kepadanya. Jadi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, tadi penyebutan laknat ini ternyata tidak hanya untuk manusia saja, tetapi juga kepada benda-benda atau juga binatang. Dan juga dalam hadis Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu, muttafaqun alaihi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la'nul mu'mini kaqatlihi, melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Ya, melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Hadis muttafaqun alaihi. Dan juga dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun.
mencela seorang mukmin itu adalah perbuatan fasik. Ya, mencela seorang mukmin adalah perbuatan kefasikan. Apa sih fasik itu? Fasik itu adalah perbuatan yang melanggar atau melenceng dari ketaatan. Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan yaitu al-udul an ta'atillah. Ya, kefasikan artinya al-udul an ta'atillah, yaitu melenceng dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya seseorang disebut fasik itu kalau dia melakukan dosa besar. Seseorang disebut fasik kalau dia melakukan dosa besar. Baik. Jadi orang yang suka mencela seorang mukmin, maka ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan fasik. Ya, perbuatan fasik. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya di antara celaan tersebut ada yang mengandung dosa besar. Nah, kita harus hati-hati. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya, mengangkat senjata untuk memeranginya atau bahkan membunuhnya, maka ini adalah perbuatan kufur, kekufuran, kufur nikmat. Meskipun kita mengetahui bahwasanya membunuh seorang mukmin karena misalkan orang itu dendam kemudian membunuh, ini bukanlah perbuatan kafir yang mengeluarkan dari Islam. Kalau kita ditanya, orang membunuh seorang muslim kafir atau tidak? Tidak ya. Hukum membunuh tidak tidak kafir. Meskipun di sini disebutkan wa qitaluhu kufrun, memerangi adalah sebuah kekufuran. Akan tetapi ini menunjukkan bahwasanya membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Memerangi seorang muslim dosanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Jadi banyak sekali di situ. Akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha, kekal kata disebutkan. Para ulama menyebutkan khalidan di sini artinya waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama. Kalau dia dalam keadaan muslim, nanti setelah waktu yang lama tersebut bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dikumpulkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan sunnah yang intinya kesimpulannya adalah orang yang membunuh itu tidaklah kafir. Tidaklah kafir dan tidak keluar dari agama Islam. Kalau dia bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seseorang itu harus menjaga lisannya dari melaknat, dari mencela, berkata buruk, berkata keji. Dan ini termasuk bagian dari kesempurnaan akhlak dan juga adabnya yang indah. Dan dia adalah petunjuk, tanda bagi seorang hamba bahwasanya dirinya itu adalah orang yang baik dan orang yang beruntung. Maka hendaklah seorang muslim itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat untuk memperhatikan lisannya dan memperbaiki adabnya, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan akhlak yang mulia ini. Baik. Dan perbuatan melaknat itu bukanlah perbuatan ahlul jannah. Perbuatan suka melaknat atau juga saling melaknat bukanlah perbuatan penghuni surga. Penghuni surga, ucapan mereka adalah ucapan salam, ucapan selamat. Para malaikat, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab.
para malaikat itu masuk kepada mereka dari setiap pintu dan mengucapkan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan untuk kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Naba, la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Penghuni surga itu tidak mendengar ucapan yang sia-sia. Ucapan sia-sia aja tidak mendengar, apalagi ucapan yang buruk, ya. Wala kidzaba, dan juga ucapan dusta tidak ada. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata tentang ibunda Khadijah, ya. Malaikat Jibril memberitahukan bahwasanya Khadijah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga, ya. La sokhobah, yaitu tidak ada orang yang teriak-teriak di apa? Di surga, ya. Artinya apa? Mereka itu tenang. Mereka itu di surga, mereka dalam keadaan apa? Tenang. Tidak ada yang berantem. Kalau orang berantem lagi emosi gimana suaranya, Pak? Ada nggak yang bisik-bisik, berantem tapi bisik-bisik? Nggak ada, ya. Tapi berantem itu apa? Teriak-teriak. Siapa yang paling keras suaranya? Nah, baik. Dan laknat ini menjadi ciri-ciri ahli neraka. Ya, laknat ini menjadi ciri-ciri apa? Ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-38, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Ya, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali masuk suatu umat ke neraka, maka dia akan melaknat saudaranya. Ya, jadi orang-orang yang belakangan itu, para pengikut, ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dia akan melaknat orang-orang pendahulunya dengan menuduh bahwasanya orang-orang yang pendahulu ini telah menyebabkan mereka masuk neraka, ya, dengan berdoa Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Ya Allah, mereka itu adalah orang-orang yang dulu telah menyesatkan kami, maka berikanlah kepada mereka 2 kali lipat dari azab neraka. Ini permohonan keburukan, minta dilipat gandakan untuk apa? Untuk orang yang serumah dengannya, ya, untuk orang yang serumah dengannya. Kenapa? Karena dia mengira bahwasanya kesesatan yang mereka lakukan adalah dikarenakan orang-orang pendahulu tersebut. Ya, maka orang-orang yang terdahulu membalas doa mereka, Pak. Wa qala likullin dhi'fun afan. Wa qalat ulahum li ukhrahum, ya. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl. Kalian itu tidak punya kelebihan apapun daripada kami. Artinya apa? Kamu dan juga aku itu sama-sama tersesat. Sama-sama masuk neraka. Kalau aku mendapatkan 2 kali lipat hukuman, maka kalian juga sama, ya. Ini jadi orang-orang yang di dalam neraka itu mereka saling apa? Saling berantem, saling mendoakan keburukan, ya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini menjadi saudara di dunia, ya, menjadi saudara juga di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di surga kita dicontohkan oleh Allah, tidak ada orang yang teriak-teriak, tidak ada orang yang berantem, ya. Maka di dunia usahakan juga seperti itu, ya. Lembutkan suara. Kalau kita marah kepada siapapun, kepada anak, kepada istri, tidak perlu apa? Enggak perlu mengangkat suara, ya. Apalagi pakai apa? Pakai angkat tangan misalkan, menunjukkan kekuatan.
Ya, insya Allah istri kita, anak kita itu tahu kalau seorang laki-laki yang sudah dewasa itu kekuatannya luar biasa, ya kan? Ya, kuat. Seorang bapak itu apa? Kuat. Kepala rumah tangga, maka tidak perlu menunjukkan kekuatannya dengan memukul, dengan membentak kepada anak ataupun istri. Nah, baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Mereka saling menasehati dengan kesabaran. Artinya sabarlah, ya. Memberikan nasihat untuk orang lain supaya mereka itu memiliki sikap apa? Sabar. Dan juga memiliki sifat kasih sayang kepada orang lain. Kalau orang memiliki kasih sayang berarti apa? Mendoakan kebaikan untuk orang lain. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan kebalikan dari laknat. Kalau laknat itu adalah mendoakan keburukan untuk orang lain, maka kita diperintahkan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ya, mendoakan orang lain untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan keberkahan, umur yang panjang misalkan, umur yang barokah, ya. Bukan cuma panjang saja tapi apa? Berkah. Umur panjang dan amal soleh atau apa? Rizki yang halal. Kemudian apa contohnya lain, Pak? Ya. Senantiasa taat kepada Allah, ya. Keluarga yang soleh dan solihah, ya, dan seterusnya. Itu adalah kebaikan, ya, dari seseorang untuk saudaranya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu, dan juga mohon ampun untuk segenap kaum mukminin dan mukminat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghubungkan tauhid dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang berharga setelah kita beriman, setelah kita tauhid, yaitu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata mohon ampun tersebut jangan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu, kita sering mendengar atau selalu mendengar khotib ketika di hari Jumat menutup khutbahnya dengan doa yang isinya adalah apa? Memohon ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat semuanya. Baik. Dan juga dalam surat Al-Hasyr ayat 10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita kaum muslimin ini setiap tahun atau setiap generasi akan diganti dengan generasi yang lain, ya. Maka generasi sahabat diganti dengan generasi apa? Tabi'in. Generasi tabi'in akan diganti dengan generasi tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Dulu kakek kita hidup, tapi sekarang kakek kita tidak ada, diganti dengan bapak-bapak kita. Bapak kita tidak ada, diganti dengan kita semua. Maka orang yang sedang hidup di masa itu mendoakan untuk orang-orang yang sudah lewat, ya, mendoakan untuk orang yang sudah apa? Sudah meninggal dunia. Apa doanya? Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan juga untuk saudara-saudara kami. Siapa ini? Alladzina sabaquna bil iman.
orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya, orang yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan ya Allah dalam hati kami sebuah kedengkian, kebencian, permusuhan untuk orang-orang yang beriman. Ini doa yang patut kita baca sering-sering, ya. Sering-sering kita baca. Entah itu dalam sholat ataupun di luar sholat, ya. Kita baca. Karena ini adalah kebaikan untuk kita dan juga kebaikan untuk saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Dan bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada orang yang mendoakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat. Dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang didoakan tersebut, sebanyak kaum muslimin dan muslimat. Ya, jadi ini pahalanya besar sekali ya. Dalam hadis Ubadah ibnu Samit, Nabi SAW mengatakan, Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, barang siapa yang mohon ampun kepada Allah bagi kaum mukminin dan mukminat, laki-laki dan juga perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan untuknya pahala, yaitu setiap mukmin dan mukminah jumlahnya berapa, ya. Jadi orang mukmin dan mukminah ini sedunia itu berapa jumlahnya, ya. Maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah mereka. Masya Allah. Ini hadits akhrajahu Tabarani, ya. Imam At-Tabarani, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi sahih hadisnya, ya. Saya ulang lagi. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, barang siapa yang memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya kebaikan, ya, dengan setiap mukmin dan mukminah, artinya sejumlah orang yang didoakan tersebut. Dan ini menjadi kebiasaan sebagian salaf, ya. Nah, disebutkan bahwasanya Abu Darda dan juga Abu Dzar dan juga para ulama, mereka itu suka mendoakan saudara-saudara mereka, kaum muslimin dan muslimat, bahkan menyebutkan nama, ya. Misalkan antum kenal punya teman, kalau orang anak-anak sekolah, ya, misalkan, ya, anak-anak sekolah punya teman-teman di sekolahan itu, ya, maka kenal nama temannya dan juga nama orang tuanya, bahkan, ya, disebutkan, ya Allah ampunilah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, didoakan khusus. Dan mendoakan ampunan itu lebih istimewa daripada mengirim pahala, ya. Mendoakan ampunan lebih istimewa daripada apa? Mengirim pahala, ya. Meskipun bahasa kita tadi mengirim ampunan, mengirim doa, ini maksudnya adalah mendoakan, gitu, ya, bukan mengirim pahala dari mohon ampun, ya. Saya ulang. Jadi mohon ampun kepada Allah untuk orang lain itu lebih istimewa daripada mengirim apa? Pahala. Kenapa? Karena kalau orang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terhindar dari keburukan dunia ataupun akhirat. Dan orang yang dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya bisa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, ya. Jadi istighfar, keutamaan istighfar apa tadi? Melebur dosa. Melebur dosa.
menghindarkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebatas itu saja, tetapi juga bisa meningkatkan derajat seorang hamba di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, istimewa. Tetapi kalau seseorang ngirim pahala, tapi kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut akan menyebabkan dia dihukum oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunia maupun di akhirat. Paham ini? Paham insyaallah ya? Maka mohon ampun itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengirim pahala, ini enggak tahu nih. Ya. Kalau beramal mewakili, ini ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dalam hadis Ubadah, ya, beliau bersedekah mewakili atau mengatasnamakan apa? Ibundanya. Dan juga dalam hadis siapa? Qatadah atau lupa yang melunasi hutang, ya kan? Jadi ada seorang mukmin punya hutang 2 dinar, meninggal dunia. Ya. Ketika meninggal dia punya hutang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati orang tersebut. Ya. Ini untuk peringatan buat para sahabat yang lain. Perkara hutang ini bukanlah perkara yang apa? Yang biasa, ya. Perkara hutang bukanlah perkara yang biasa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati. Ya. Baik. Akhirnya ada seorang sahabat yang menyanggupi, hutangnya aku yang nanggung wahai Rasulullah. Ya. Hutangnya aku yang nanggung. Artinya dia yang menjadi wakil, ya, dan menjadi tanggungan dari orang yang sudah meninggal untuk melunasi hutangnya. Demikian juga membayar hutang puasa. Membayar hutang puasa atau mewakili ibadah haji. Dan tidak setiap amalan bisa diwakili. Ya, tidak setiap amalan bisa diwakili. Salat tidak ada disebutkan dalam hadis manapun, ya, salat itu bisa diwakili. Kalau haji, misalkan ada kakek atau nenek sudah tua sekali, nggak bisa berangkat naik pesawat, nggak mungkin. Lalu cucunya, ya, yang sudah haji berkali-kali misalkan, dia badalkan haji buat neneknya tadi. Masih hidup, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, ya kan? Boleh, sah enggak hajinya? Sah. Nenek tersebut sudah apa? Sudah melaksanakan ibadah haji, ya. Tapi kalau puasa, neneknya masih hidup, udah tua, nggak bisa puasa. Kemudian cucunya, udah aku niat puasa buat nenek. Boleh apa enggak? Digantikan sama cucunya. Enggak bisa. Ya. Atau juga sholat misalkan. Aku sholat, gantiin sholatnya nenek. Enggak bisa sholat duhur lagi. Kenapa kamu sholat 2 kali? Ini mewakili nenek. Atau mewakili bapakku enggak mau ke masjid katanya. Ya. Enggak bisa. Ya. Jadi titip misalkan seorang bapak nanti titip kepada anaknya, kamu nanti kalau habis sholat duhur titip sholat ya, sholat buat aku. Nggak bisa. Atau ngaji juga sama, baca Quran. Ini nggak bisa dititipkan, nggak bisa diwakilkan. Setiap orang menjalankan ibadahnya masing-masing, ya. Kecuali sesuatu yang memang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa diwakilkan. Setiap ibadah beda-beda, ya. Setiap ibadah beda-beda. Jadi kalau tadi contohkan puasa dan apa? Haji, ya. Kalau haji tadi ketika dia masih hidup bisa diwakilkan, ya. Kalau puasa ketika hidup tidak bisa diwakilkan. Kalau sholat hidup ataupun mati tidak bisa diwakilkan, nggak bisa. Seperti juga keimanan. Keimanan itu nggak bisa diwakilkan. Anaknya saja yang beriman, bapaknya enggak. Ya, aku wakili bapakku beriman, enggak bisa. Ya, beriman itu masing-masing.
Ya, ini jadi setiap orang itu bertanggung jawab. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ya, dia itu tergadaikan dengan amalannya masing-masing. Baik. Jadi kita ulang lagi ya. Memohonkan ampun itu lebih dahsyat, lebih istimewa daripada mengirimkan pahala. Misalkan mengirimkan surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Buat fulan ya, dikirimkan surat Al-Fatihah. Maka mohon ampun dan mohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih kuat, lebih utama untuk diterima oleh Allah dan juga lebih bermanfaat, tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena dalilnya begitu banyak. Adapun mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'an ataupun bacaan ya Al-Fatihah misalkan, maka ini untuk sebagian para ulama membolehkan dengan dalil qiyas, ya, dengan dalil apa? Qiyas. Tapi sebagian ulama mengingkarinya, tidak bisa dikiaskan. Salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Asy-Syafi'i tidak setuju dengan apa? Dengan mewakili dalam ibadah kecuali sesuatu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampunan buat kita sendiri dan juga buat kaum mukminin dan mukminat. Dan juga dalam hadis Abu Darda, ya. Jadi Abu Darda ini juga termasuk salah seorang sahabat yang mendoakan, ya. Sebagian sahabat yang lain disebutkan namanya, ya. Disebutkan namanya. Ya Allah ampunilah fulan disebutkan. Dari Sofwan bin Abdullah. Sofwan ini menantunya Abu Darda. Jadi Darda nama perempuan, ya. Darda ini nama perempuan. Bukan nama laki-laki, tapi nama perempuan. Abu Ad-Darda. Kalau Abu Darda ini bapaknya berarti, ya. Baik. Sofwan mengatakan, aku sampai di negeri Syam. Maka aku ingin menjumpai Abu Darda di rumahnya. Ternyata aku tidak menemukan Abu Darda di rumah. Dan yang aku temukan adalah istrinya, yaitu Ummu Ad-Darda. Ya, ketemu sama ibu mertua. Maka ibu mertuanya mengatakan, aturidul hajjal am? Apakah kamu itu akan berangkat haji tahun ini? Aku pun mengatakan, na'am, iya. Aku mau berangkat haji. Maka Ummu Darda berkata apa? Fad'ullaha lana bi khairin. Tolong doakan untuk kami. Ya, jadi titip doa kepada orang yang berangkat haji ataupun umrah, ya. Ini sesuatu yang lumrah, ya. Sesuatu yang dulu pernah dilakukan oleh para sahabat dan juga para tabi'in. Baik. Contohnya juga Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni juga sama. Jadi ada salah seorang yang tinggal di lingkungan Uwais Al-Qarni, yang mengenal Uwais Al-Qarni, habis pulang dari ibadah haji, ketemu sama Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab itu menyebutkan keutamaan Uwais Al-Qarni kepada mereka. Ya. Uwais Al-Qarni itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si fulan yang habis berangkat haji ini pulang ke kampungnya, ketemu sama Uwais Al-Qarni, tiba-tiba dia mengatakan, mohon ampunlah kepada Allah untukku. Maka Uwais mengatakan, loh, kamu kan habis pulang dari haji, aku yang mohon ampun kepada Allah, ya. Aku yang harusnya kamu mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap ngeyel, doakan ampunan untukku, ya. Maka Uwais curiga, kamu ketemu Umar, ya, gitu, ya. Kamu ketemu Umar, iya.
Akhirnya didoakanlah, ya, didoakan ampunan untuk orang tersebut. Masya Allah, gak minta macam-macam, tidak minta kekayaan, tidak meminta harta benda yang banyak, tapi minta apa? Ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, minta ampunan kepada Allah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum wa tarasu saf lurus rapat. Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأنشره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kita membaca hadis yaitu Ummu Darda. Ummu Darda berkata kepada menantunya, "Fad'ullaha lana bi khairin." Tolong doakan kepada Allah untuk kami kebaikan. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dia, an dhahril ghaib, bi dhahril ghaib artinya tidak di hadapannya, adalah mustajabah, yaitu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak berada di hadapannya ini dikabulkan oleh Allah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, pada kepalanya, ya, di atasnya itu ada seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu lahu amin walaka bimithlihi. Maka setiap kali dia itu berdoa kepada Allah untuk saudaranya, ya, mendoakan kebaikan, maka malaikat yang ditugaskan tadi berkata untuknya amin. Apa artinya amin? Kabulkanlah ya Allah. Amin artinya istajib. Kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah. Walaka bimithlihi, kamu juga mendapatkan seperti doa tersebut. Ya. Jadi enggak ada ruginya orang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Bahkan rugi kalau orang itu suka melaknat. Tadi pertanyaannya, apa ruginya orang suka melaknat? Apa jawabannya kira-kira, Pak? Apa tadi salah satunya? Atau laknat itu sialnya bisa kembali kepada orang yang berdoa tadi. Terus kerugian yang lain apa? Dulu yang pernah kita bahas. Orang yang melaknat apa? Apa kira-kira? Gak apa-apa, tebak-tebak aja. Sesuai dengan pernah yang kita dengar. Apa? Nanti dihisap. Taib, ini belum kita sebutin. Apa? Apa? Orang yang suka melaknat? Ya? Apa? Akhlak. Nah, kalau di sisi akhlak, memang ini akhlak yang tidak terpuji. Maksudnya kerugiannya apa ini? Apa? Tidak dijadikan oleh Allah sebagai saksi dan pemberi syafaat di akhirat, ya kan? Nah, taib. Jadi laknat tersebut, ya, bisa kembali kepada dia, dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang yang suka melaknat sebagai saksi ataupun pemberi syafaat untuk orang lain, ya. Padahal orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi syafaat untuk orang lain adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang suka melaknat tidak diberi kemuliaan yang seperti itu. Baik. Adapun orang yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, selain ini adalah ibadah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa tersebut adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Dan seandainya orang tersebut menjadi baik, maka kebaikannya akan kembali juga kepada kita. Ya, dan juga kita didoakan oleh para malaikat mendapatkan doa seperti yang tadi kita ucapkan. Kalau yang kita ucapkan adalah ya Allah ampunilah fulan, maka malaikat juga mengatakan apa? Kamu juga, untukmu juga, semoga kamu diampuni oleh Allah. Ya Allah berikanlah fulan begini dan begitu, maka malaikat juga kamu juga mendapatkan seperti itu, ya. Jadi nggak ada ruginya orang itu suka mendoakan kebaikan untuk orang lain. Minimal, ya, biasa yang kita ucapkan apa? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas, ini doa, ya. Semoga Allah membalas kamu dengan
kebaikan. Atau ucapan kita yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka kita juga dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kemudian di sini bahkan kepada orang-orang yang terjatuh di dalam perbuatan dosa, ya, dulu pernah kita sebutkan hadis yang berkaitan dengan orang yang suka minum khamr, kemudian sering dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang melihatnya, dia pun melaknat. Ya, semoga Allah melaknatnya. Sering banget dia itu dibawa untuk dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tal'anuh, kamu jangan melaknatnya, ya kan? Maka di sini juga dilakukan oleh Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab ketika mendengar ada salah seorang yang dia kenal jatuh di dalam perbuatan dosa, suka minum minuman keras, Umar bin Khattab tidak langsung menuduhnya, tidak langsung mendoakan keburukannya, tidak. Ya, disebutkan oleh riwayat Ibnu Abi Hatim dari Yazid ibn al-Asam mengatakan, kana rajulun min ahli Syami dzu ba'sin. Ada seseorang laki-laki dari penduduk ahli Syam, ya, memiliki ba's, ya. Ba's ini bisa kekuatan dalam berperang atau suka melakukan kemaksiatan, ya. Wallahu a'lam maksudnya di sini apa? Wa kana yafidu ila Umar ibn Khattab, dan dia dulu datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Fa faqadahu Umar. Maka kok lama enggak kelihatan? Umar pun mencari dia, kemana si fulan? Ma fa'ala fulan ibnu fulan, apa yang dilakukan oleh fulan bin fulan ini? Faqalu, ya, para sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ya Amirul Mukminin yutabi'u fi hadha syarab. Dia itu sekarang suka minum-minuman. Minum-minuman ini apa artinya? Suka mabuk-mabukan. Dosa besar bukan? Dosa besar. Qala fada'a Umaru katibahu. Kemudian Umar pun memanggil penulisnya, sekretarisnya, ya, untuk membuat surat. Uktub, kata Umar. Tulislah. Apa isinya? Min Umar bin al-Khattab ila fulan ibn fulan. Di sini tidak disebutkan namanya siapa. Dari Umar bin Khattab kepada fulan bin fulan. Salamun alaika. Keselamatan untukmu. Fa inni ahmadu ilaikallah. Sesungguhnya aku memuji Allah kepadamu. Artinya, di dalam memulai pembicaraan ini, dia apa? Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ghafirudz dzambi, Allah mengampuni dosa. Wa qabilut taubi, dan menerima taubat hambanya. Syadidul iqab, dan juga Allah keras hukumannya. Dzitaul, yang memberikan pemberian kepada hambanya. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar ibn Khattab berkata kepada teman-temannya, ya. Jadi menulis surat tersebut. Kemudian Umar bin Khattab berpesan kepada teman-temannya apa? Ud'ullaha li akhikum ayyuqbila biqalbihi. Tolong doakan saudaramu itu, wahai teman-teman, ya. Jadi kita misalkan nih teman semasjid, ya, misalkan melihat satu orang kok nggak pernah nongol lagi, kemana dia? Oh, ternyata sekarang dia itu suka bermaksiat kepada Allah, ya, meninggalkan bahkan apa? Malas-malasan sholat. Maka kita jangan buru-buru untuk mendoakan keburukan untuknya, atau buru-buru menyematkan julukan-julukan tadi, ya, munafik atau fasik atau yang lainnya. Tidak. Jadi Umar mengatakan apa? Ud'ullaha li akhikum, berdoalah kepada Allah untuk saudara kalian. Ayyuqbila biqalbihi, supaya dia itu datang dengan hatinya. Artinya punya kesadaran hatinya. Wa ayyatuballahu alaihi, dan doakan supaya Allah menerima taubatnya. Artinya dia diberikan hidayah untuk bertobat, lalu dia bertobat dan Allah menerima taubatnya.
Falamma balaghar rajul, ya, maka ketika surat dari Umar bin Khattab tadi, ini suratnya sangat pendek ya. Hanya menyebutkan suatu ayat yang isinya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun, menerima taubat dan memiliki siksa yang keras, ya. Tidak ada sekutu baginya dan kita akan kembali kepada Allah nanti kalau sudah mati. Ketika surat tersebut sampai kepada orang itu, ya, dia pun membacanya dan mengulanginya, dibaca terus dan diulangi, dan dia pun mengatakan ghafirudz dzambi wa qabilut taubi, Allah mengampuni dosa dan Allah menerima taubat dan Allah memiliki hukuman yang keras. Qad hadzarani uqubatahu, Allah, atau siapa ini ya, failnya tidak disebutkan ya, pelakunya memperingatkan aku dari hukuman Allah Subhanahu wa taala dan memberikan janji kepadaku untuk mengampuni dosa-dosaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya dan juga dengan nama-namanya telah memberikan peringatan kepada kita semua, ya. Artinya kalau kita tidak mau bertobat dari perbuatan dosa, sangat mungkin kita mendapatkan hukuman yang keras dari Allah. Kalau kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka sesungguhnya Allah memberikan ampunan dan menerima apa? Taubat hambanya. Maka falam yazal yuraddiduha ala nafsihi, dia pun terus membaca surat tersebut, ya. Tsumma baka, dia pun menangis. Tsumma naza'a fa ahsana an-naz', dia pun berhenti dari perbuatan dosa tersebut, tidak lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Falamma balagha Umar amruhu, maka ketika kondisi orang tersebut yang sudah bertaubat kepada Allah sampai kepada Umar bin Khattab, beliau pun mengatakan apa? Hakadha fasna'u, seperti itulah hendaklah kalian bersikap, ya. Idza ra'aitum akhan lakum zallatan fasaddaduhu, siapapun di antara kalian kalau melihat seorang dari saudaranya kaum muslimin yang terjatuh dalam sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka luruskan dia, arahkan dia kepada kebenaran, ya. Jadi diarahkan, diingatkan. Wa wafiquh, ya. Jadi ini wafiquh, artinya ditunjukkan kepada yang benar itu yang mana. Wad'ullaha ayyatuba alaihi, dan juga berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan taubat untuknya dan menerima taubatnya. Wala takunu aunan lisyaitani alaihi, dan kalian janganlah menjadi temannya setan untuk mencelakakan dia. Jadi sebagian orang itu karena mungkin gemes, dendam dan lain sebagainya, nggak sabar melihat orang melakukan kemaksiatan, didoakan keburukan saja sekalian. Maka berarti kita ini sedang apa? Menolong setan. Setan itu kerjaannya adalah apa? Menyesatkan manusia, menggiring manusia menuju neraka. Kalau kita tambah dengan laknat, dan laknat itu betul-betul sampai kepada si fulan, maka benar-benar dia itu menjadi temannya setan, ya. Kita menolong setan untuk mencelakakan orang tersebut. Taib. Jadi ini adalah ya pendidikan dari Umar bin Khattab kepada kita semua yang merasa diri kita adalah orang yang taat, diri kita adalah orang yang istiqomah, yang rajin beribadah kepada Allah, yang rajin menuntut ilmu. Terkadang ketika melihat temannya itu masih labil, kadang melakukan kemaksiatan, ya, kita terburu-buru untuk menuduh dia macam-macam, terburu-buru untuk mendoakan keburukan. Maka jangan kita lakukan. Hendaklah kita berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita. Apa tadi? Mendoakan supaya dia diampuni, supaya diberi taufik oleh Allah bertaubat dan diterima taubatnya, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya judulnya Islahu Dzatil Baini, yaitu mendamaikan antara orang-orang yang berantem, yang marah-marahan, ya. Ini harus didamaikan. Taib. Ini termasuk bagian dari akhlak yang sumbernya adalah syaja'ah.
yaitu yang sumbernya adalah keberanian. Karena orang mendamaikan antara orang yang ribut itu tidak akan dia lakukan kecuali kalau dia memiliki apa? Keberanian. Ya, jadi orang yang jaban, orang yang pengecut tidak berani karena takut masalah menjadi masalah dia. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Baik. Mengenai sholat sunnah syuruk, di mana sebagian ulama berpendapat sebagai sholat sunnah didahulukan. Sebagai sholat sunnah yang didahulukan, namun mengingat sholat duha sebaiknya dilakukan siang hari. Apakah kita sebaiknya melakukan sholat sunnah syuruk atau sesekali saja? Baik. Sholat sunnah syuruk, ya, ini wallahu a'lam apakah namanya sholat syuruk ataukah namanya sholat duha. Yang pasti nama ini tidak ada. Nama sholat syuruk ini tidak disebutkan nama. Banyak sekali sholat sunnah tidak disebutkan namanya. Contohnya sholat tahiyatul masjid, ya, ini tidak disebutkan namanya dalam hadis, tetapi ini adalah penamaan dari para ulama, ya. Nah, yang hadisnya adalah Nabi SAW mengatakan, apabila kalian masuk masjid maka janganlah kalian duduk sebelum sholat 2 rakaat, ya. Idza dakhaltumul masjida fala yajlis hatta yarka' raka'ataini. Jadi sholat 2 rakaat dulu sebelum duduk, gitu. Nah, maka 2 rakaat ini disebut oleh para ulama sebagai rakaat tahiyatul masjid. Tapi secara dalil, ya, secara penamaan, ya, dalam hadis tidak ada. Demikian juga sholat syukra wudu misalkan. Sebagian ulama menambahkan apa? Sholat syukra wudu. Artinya habis wudu, setiap kali habis wudu kita mengerjakan sholat. Sholatnya berapa? Berapapun boleh. Entah 2, entah 4, entah 8, berapapun sekuat kita. Ya, maka disebut oleh para ulama apa? Syukra wudu. Ya, ini enggak ada dalam hadis penamaannya. Demikian juga sholat intidhar. Apa intidhar artinya? Menunggu. Ini juga dalam hadis tidak ada penamaannya. Ya, sholat menunggu ini apa artinya? Orang kita nih rajin datang Jumatan, sudah baru jam 11 kita sudah datang. Imamnya belum datang, ya, karena memang belum waktunya sholat Jumat. Maka kita sholat terus 2 rakaat. Ini sunnah, disunahkan, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai imamnya kemudian datang naik mimbar, dia pun udah stop sholatnya. Ini disebut sholat intidhar. Penamaan secara dalil tidak ada. Demikian juga sholat syuruk tidak ada. Ya, dalam hadis disebutkan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah di masjid, kemudian dia duduk, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti umrah sempurna. Ya. Tapi hadis ini digabungkan dengan hadis yang lain. Artinya apa? Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang sholat ketika matahari baru terbit. Kenapa? Karena pada waktu tersebut setan, orang-orang kafir, ya, menyembah apa? Menyembah matahari. Ya, orang-orang kafir menyembah matahari. Baik. Maka dijelaskan oleh para ulama, contohnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan ditambah kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit setelah waktu syuruk. Jadi tidak pas syuruk kemudian kita sholat karena itu adalah waktu yang dilarang, tidak. Tapi kita tambah dulu 15 sampai 20 menit. Dan penamaan sholat syuruk di situ sendiri tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya disebutkan rangkaian ibadah tadi, ya. Disebutkan rangkaian ibadah. Apa tadi? Sholat subuh di masjid. Kemudian berdiam diri di masjid. Ya. Ngapain? Tidur. Bukan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, zikir ini bisa kajian, ikuti kajian juga sama. Ngikutin kajian. Kajian itu zikir kepada Allah. Sampai matahari terbit, ya. Kemudian karena ini waktu yang dilarang, maka kita tambah sampai waktu yang diperbolehkan, yaitu ketika matahari di atas ujung tombak.
Ya, seandainya kita tidak tahu nama tersebut, tapi kita ingat ada perintah dari Nabi SAW, sholat itu nggak masalah, kerjakan saja sholat tersebut. Ya, niatnya apa? Niatnya mengerjakan sholat yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut. Nah, apakah kita sebaiknya melakukan sholat sunnah syuruk rutin atau sesekali saja? Nggak masalah rutin ya. Tidak masalah kalau kita bisa melakukan sholat rutin misalkan, duduk di masjid sampai matahari terbit tidak masalah. Dan bagaimana di atas fadilah? Status fadilah keutamaan sholat sunnah syuruk tadi sudah kita sebutkan. Meskipun sebelum ke masjid saya sudah menasehati anak agar tidak berisik di masjid, namun sesampainya di masjid tetap berisik. Nah, berarti anak ini belum bisa dibawa ke masjid. Jadi ini adalah seni dalam mendidik anak ya. Seni di dalam mendidik anak. Tentu kita semua memiliki pengalaman yang berbeda-beda di dalam mendidik anak. Kita punya tugas supaya anak kita ini cinta dengan sholat, cinta dengan masjid, ya. Bukan main sesuatu yang negatif, tidak. Maka kita mendidik anak kita di masjid dan juga di rumah. Dan kita sebelumnya telah menyebutkan bahwasanya pada asalnya boleh membawa anak ke masjid. Tetapi kita tidak membolehkannya secara mutlak. Artinya ada syarat-syaratnya, ya. Yaitu salah satunya adalah kalau anak tersebut sudah bisa diajari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat. Atau orang tuanya itu misalkan ya enggak punya tempat atau qadarullah dia itu harus mampir ke masjid, punya anak kecil-kecil dibawa ke masjid, ini berbeda. Kalau ketika diajak ke masjid belum bisa tenang atau bahkan mengganggu orang lain, maka kita di rumah ya diajari. Atau kalau bapak misalkan ke masjid berarti ibunya yang ngajarin sholat 5 waktu, diajak terus menerus. Kalau dilihat ada perkembangan dari anak tersebut, maka silahkan berkala dibawa ke masjid lagi. Tapi kalau belum ada perubahan, jangan dulu, nanti dulu, ya. Entah ke masjid untuk sholat atau untuk datang ke pengajian, ya. Karena anak-anak itu kalau sudah kumpul sama temannya itu berbeda ya dengan ketika dia sendiri. Ini yang dulu kita pernah sampaikan, ya. Jadi kita mengatakan boleh bawa anak ke masjid tapi tidak mutlak, ya. Kalau anak tersebut memang bisa diajari untuk sholat, ya, diberikan penjelasan, maka silahkan dibawa. Tapi kalau belum, bahkan mengganggu, misalkan ada anak yang suka nendang-nendang ya, orang sholat lewat di depannya lagi sujud ditendang-tendang kepalanya gitu, atau barang-barangnya diambil, kuncinya dibuat mainan, dilempar-lempar kemana, akhirnya apa? Nyariin. Nah, yang seperti ini jangan dibawa ke masjid. Atau teriak-teriak ya, ganggu orang lain, jangan dibawa ke masjid terlebih dahulu, diajari di rumah. Ya, kita tidak mengatakan jangan dibawa ke masjid kemudian di rumah dibiarin, bukan. Diajari, dipersiapkan supaya anak tersebut siap untuk datang ke masjid beribadah bersama kaum muslimin, gitu. Ya, karena itulah yang kita tunggu. Itulah yang kita tunggu. Anak-anak hadir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senang lihat anak-anak. Baik. Adapun sedikit bercanda, ya, nah, maka ini tidak masalah. Tapi kalau terus-menerus rame, ya ini yang tidak, artinya belum siap ya. Baik, wallahu alam bishawab. Ada pertanyaan, Pak? Tidak ada pertanyaan? Kita cukupkan untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang menjaga lisannya, senantiasa berdoa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.